Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Nasdem sebut hasil survei lembaga Australia tunjukkan Anies ya representasi kehendak rakyat. Betul, saya sepakat dengan itu begitu ya. 81% menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menginginkan perubahan. Itu sudah jelas begitu, di konten-konten sebelumnya saya sudah sampaikan begitu ya. Artinya survei asing saja sudah melakukan beberapa aspirasi ya dari terutama dari masyarakat Indonesia yang menginginkan perubahan begitu. Karena di rezim hari ini sudah seperti ini begitu kan. Bahan-bahan pokok, korupsi merajalela dan sebagainya begitu kan ya. Mengapa tidak ada perubahan? Ya, salah satu caranya yang diberikan kepada rakyat visi dan misinya adalah perubahan begitu. Walaupun banyak yang tidak suka perubahannya apa? Perubahan apa sih yang mau dirubah bangsa kita? Bukan seperti itu begitu kan. Jadi itulah kalau logika dungu yang kemudian dipakai ya narasi-narasi begitu ya untuk lawan-lawan mereka begitu ya. Ya, lawan-lawan Anies Baswedan misalnya begitu kan ya yang memakai logika yang seadanya begitu ya seperti itu begitu. Jadi koalisi perubahan atau yang ditawarkan Anies Baswedan perubahan itu adalah bukan merubah bangsa kita, bukan merubah apa yang dilakukan Pak Jokowi, tapi bagaimana pro terhadap rakyat. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang itu baik, ya itu dilanjutkan. Kalau memang tidak baik, misalnya diperbaiki, kan begitu logikanya begitu. Wajar ya. Dalam survei asing saja Anies Baswedan 81% untuk melakukan perubahan begitu ya, menginginkan perubahan. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Nasdem sebut hasil survei lembaga Australia tunjukkan Anies Baswedan representasi kehendak rakyat. Betul begitu ya. Mungkin di Australia yang survei Denny Indrayana. Tidak dong begitu ya. Karena itu survei jelas begitu kan. Bukan ecek-ecek begitu kan. Bukan survei lokal yang kemudian seharusnya yang terafiliasi kepada salah satu calon. Bukan ecek-ecek begitu ya. Kenapa sih ya ketika Anies Baswedan ada survei Anies Baswedan di situ. Lalu kemudian banyak yang mengatakan wah surveinya tidak jelas siapa mereka dan sebagainya begitu. Coba kalau kalah digoreng 7 hari 7 malam begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan Allahu Akbar ya ini. Mayoritas tukang survei di negeri ini mana ada yang jujur patut dicurigai bekerjanya berdasarkan siapa yang mensponsori mereka. Betul begitu kan. Sponsornya apa? Coba bayangkan begitu ya. Apa yang ditawarkan begitu ya. Ya survei di Indonesia di lokal sendiri bukan tidak hanya membutuhkan uang sedikit. Dia miliaran di situ begitu kan. Ya. Ini gimana begitu kan ya. Bahkan di satu sisi ada yang mengatakan bahwa tapi para pejabat berkehendak lain gimana ya silahkan begitu kan. Semuanya kan yang menentukan itu adalah rakyat begitu ya. Bahkan katanya survei rezim sesuai pesanan dan sebagainya begitu ya. Anies fungsi figur perubahan ya. Ya, yang disurvei itu adalah terkait dengan perubahan itu begitu. 81% masyarakat Indonesia melakukan ingin perubahan begitu ya. Mengapa perubahan? Karena di satu sisi menganggap bahwa ya kalau di era Pak Jokowi seperti ini 2 periode saja begitu kan. Bagaimana dengan angka kemiskinan, ekonomi yang ada di Indonesia begitu kan. Terus kemudian korupsi merajalela, narkoba merajalela dan sebagainya begitu kan. Apa yang tidak dikorupsi oleh oknum-oknum yang memainkan peran penting di negara kita begitu kan. Jadi saya rasa korupsinya tidak sedikit di situ begitu, banyak begitu ya. Bahkan banyak sekali komentar-komentar netizen begitu kan ya. Bahkan ya ada yang mengatakan bahwa wah ini keren surveinya begitu kan ya. Daripada survei lokal ya yang kemudian terafiliasi dibayar oleh mereka begitu katanya begitu ya. Jadi artinya apa? Ya artinya ini sangat menarik begitu. Para cebong sudah nimbrung di sini begitu. Seolah-olah apa yang dilakukan Anies Baswedan ya abal-abal surveinya di situ begitu ya dan sebagainya begitu. Inilah komentar-komentar mereka. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Totop rala bang ini. Ini beritanya ya, Nasdem sebut ya hasil survei lembaga Australia tunjukkan Anies representasi kehendak rakyat. Betul begitu kan, dikutip dari Tempo begitu ya. Ini menarik sekali begitu ya. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menanggapi hasil ya sigi lembaga survei Australia ya Outing Research ya.
Ihwal elektabilitas 3 kandidat calon presiden di 2024 yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Dari survei tersebut ya Ganjar memang peringkat pertama dalam perolehan suara 34% dan Prabowo Subianto 33% dan Anies Baswedan 27% begitu ya. Willy menjelaskan hasil survei tersebut disedia menunjukkan bahwa elektabilitas Anies mengalami peningkatan dibandingkan hasil lembaga survei nasional. Adapun selain elektabilitas ia Uting Research ia turut menyigi harapan masyarakat ihwal visi misi capres ke depan. Artinya apa? Artinya ini kan sebuah perbandingan ya, sebuah tolak ukur kita. Memang di posisi utama memang Pak Ganjar di satu sisi, tapi kita lihat bahwa prospek dari koalisi perubahan yang menawarkan visi dan misi perubahan itu 61% menunjukkan bahwa rakyat Indonesia menginginkan perubahan begitu. Ini hasilnya sebanyak 61% responden ingin kandidat capres melanjutkan program pemerintah Joko Widodo alias Jokowi dengan sejumlah perbaikan. Ya, 20% ingin kandidat baca pres yang membuat visi misi baru dan berbeda. Sementara 18% ingin jagoannya tetap menunjukkan program pemerintah Jokowi saat ini. Dalam artian apa? Ini kan ada yang melanjutkan ingin pemerintah program Pak Jokowi, ingin tetap pemerintah Pak Jokowi begitu, melanjutkan begitu ya. Jika dilihat dari keinginan responden untuk melanjutkan secara penuh program pemerintah seperti yang ditawarkan oleh Ganjar dan Prabowo ya, hanya 18% begitu. Bayangkan 18% yang ditawarkan Prabowo dan Ganjar untuk melanjutkan program Pak Jokowi. Tapi sementara 81% ya menginginkan perubahan. Baik yang menginginkan keberkelanjutan dengan perubahan 61% dan perubahan penuh 20%. Artinya apa? Artinya bisa saja kemungkinan besar di detik-detik akhir nanti akan memilih Anies Baswedan. Karena kan tidak menentu siapa mereka begitu kan. Tapi yang jelas ya menurut Willy menunjukkan bahwa wah ini bisa saja perubahan ini menunjukkan Anies Baswedan bisa menang begitu ya. Menurut Willy hasil survei tersebut menunjukkan bahwa sedari awal ya representasi kehendak rakyat berada di sosok Anies Baswedan. Pasalnya Anies merupakan kandidat yang merepresentasikan perubahan tersebut. Dari keinginan dan harapan rakyat untuk perubahan ini sebenarnya Anies Baswedan mengalami ya kenaikan signifikan. Bahkan tak hanya itu, dari angka survei Willy menyebutkan kalkulasi terhadap para kandidat capres mestinya dilihat dari prestasi atau berpartisipasi dan sukarelawan yang muncul. Bahkan Anies ya adalah sosok yang tidak di-endorse pemerintah namun mendapatkan animo yang lebih luar biasa dari masyarakat. Bayangkan kalau seumpama Anies Baswedan dapat endorse juga sama-sama begitu kan seperti yang lain, saya kira wah ini akan kemenangan besar terhadap Anies Baswedan begitu ya, karena Pak Jokowi cawi-cawi di situ pada akhirnya apa yang terjadi begitu ya, tidak netral di situ begitu. Bahkan survei Uting Research ditunaikan secara tatap muka pada 12 sampai 17 Juni 2023 dengan metode multi-stage random sampling. Sebanyak 1.200 responden tersebar secara proporsional di 34 provinsi. Bayangkan begitu. Ini menarik surveinya begitu. Tetapi perlu diingat bahwa persoalan-persoalan sekarang begitu kan dalam hal ini begitu kan, karena politik kan dinamis, bisa saja menginginkan rakyat Indonesia menginginkan Anies Baswedan untuk menjadi seorang presiden di situ begitu. Tapi tunggu saja bagaimana dari kalkulasi politik hari ini begitu kan. Ya pada hakikatnya kita tahu bahwa Anies Baswedan ya lagi mencari sosok cawapresnya begitu kan untuk menggandeng atau berduet di 2024 ini. Saya kira koalisi perubahan sangat memungkinkan akan memenangkan di situ begitu kan. Karena lawan-lawan Pak Ganjar, lawan-lawan Pak Prabowo, saya kira dari narasi-narasi yang dibangun dan gagasan-gagasan yang dibangun oleh Anies Baswedan, saya kira itu menunjukkan sangat luar biasa, mematahkan dan bisa mengalahkan lawannya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.